Habis ngerapiin barang-barangnya dia, Mita lihatlah ke sekeliling kamar itu. Karena menurut dia, ini kamar agak aneh. Sampai akhirnya Mita mutusin buat ngecek ke kolong kasur. Dan pas dia cek kayak gini kan, cek kayak gini. Tiba-tiba. Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi sama gua J.O. Ya gitu dah. Oke. Kita bakal ngelanjutin lagi cerita dari keluarga atau lingkar tumbal keluarga Guntoro yang ditulis sama Restu Wiratmaja. Nah, di part 4 ini kita bakal nyari tahu nih gimana nasib akhir dari keluarga Guntoro. Kalau di part sebelumnya kita udah tahu nih kan nasib dari saudara-saudaranya Ustadz Hambali ya. Mulai dari Pak Anto, Bude Nana, sama istrinya Pak Anto tuh Bu Anti. Ya mereka semua meninggal. Nah sekarang kita bakal menguak nih. Siapakah dalang di balik meninggalnya orang tua Mita? Dan masih belum kejawab nih. Kenapa kok di album foto itu cuma fotonya Pak Indra Subekti sama Ustadz Hambali nih yang nggak hilang? Penasaran kan? Tonton video ini terus. Wis, nggak usah lama-lama lagi. Udah penasaran kan gimana sih akhirnya? Udah siap? Mode horor up. Di rumahnya, Ustadz Hambali lagi zikir nih di tempat sholat beliau. Pakai tasbih dia terus zikir Allah, Allah, Allah. Nah, lagi fokus zikir gitu. Tiba-tiba dari belakang dia ada yang nyapa. Wahai hamba yang penuh ketaatan, Mahadi. Yang tadi lagi khusyuk-khusyuknya zikir nih, langsung buyar gara-gara suara itu. Tapi Ustadz Hambali tahu siapa yang di belakangnya itu. Beliau bilang, Allahu Akbar, kenapa kamu datang lagi? Aku sudah bilang, aku gak mau balik lagi ke keluargaku. Kau sudah merasa taat. Mulutmu penuh zikir, tapi hatimu penuh keraguan. Bukankah itu menyekutukan Tuhanmu? Aku berlindung kepada Allah dari segala ucapan yang meragukan. Terus saja bilang begitu. Aku pernah setaat dirimu. Dan tahukah kamu apa yang membuat manusia lupa sama Tuhannya sendiri? Ustadz Hambali langsung berhenti zikir di situ. Dan itu sosok di belakang dia langsung ketawa kegirangan. Dia bilang, Kau mau tahu? Aku ada kabar tentang keluargamu yang ada di desa Ampiri. yang kau bilang semuanya bohong. Laknatullah. Sudah 3 orang saudaramu meninggal dunia karena keserakahan dari salah satu anggota keluargamu juga. Ustadz Hambali cuma diem. Dia terus melanjutin zikirnya. Allah, 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 Allah. Dan tiba-tiba dari belakang dia itu keluar cahaya. Kayak cahaya kobaran api. Ternyata makhluk yang di belakang dia itu kebakaran. Tapi lagi-lagi makhluk itu gak kelihatan kesakitan. Dia cuma ketawa-ketawa dan bilang, Manusia akan hancur ketika hatinya penuh dengan kebencian. Kau tahu, ada seorang anak yang lahir yatim piatu. Dia akan menjadi tumbal. abis itu setan ngomong kayak gitu. Dia langsung hilang gitu aja. Ustadz Hambali langsung berdiri dari tempat dia zikir. Dan dia langsung siap-siap. Beliau minta izin tuh ke istrinya buat pergi ke desa Ampiri. Buat ngejemput Mita. Karena abis ngedenger kata-kata dari setan tadi, perasaan dia langsung gak enak. Mita, Dita, ayo keluar kamar. Kita makan malam bareng. Iya bu, kita lagi beresin mukena dulu. Habis ngeberesin mukena, mereka berdua keluar kamar tuh dan langsung pergi ke ruang makan. Di situ Budi Gusti sempat nanya keadaannya Mita. Sedangkan Pak Hendro, dia cuma diem aja tuh ngeliatin Mita pakai tatapan yang nggak biasa. Mita yang diliatin kayak gitu, jadi agak canggung. Jadi ngerasa nggak nyaman. Mungkin karena ngeliat Mita yang canggung gitu ya. Pak Hendro bilang, tunggu apa lagi? Ayo duduk dan makan. Kok berdiri terus? Pak D orang asing ya di mata kamu? Bukan begitu Pak D. Kebetulan saya mau ngucapin terima kasih. Kamu ini koyo somo sopo wae. Ayo duduk,
malam ini kamu pindah ke kamar belakang ya. Nah, di situ Mita nggak tahu nih, apa motif Pak Hendro mau mindahin Mita ke kamar belakang itu. Dita sempet nanya dong, kenapa kok si Mita ini dipindahin? Tapi Pak Hendro di situ cuma bilang, nanti Bapak jelasin. Apa alasannya? Dita di situ langsung ngeliatin Mita nih kayak gini, sambil geleng-geleng kayak. Karena Dita ngerasa kalau malam itu ada perubahan yang nggak biasa nih dari kedua orang tuanya. Ada sesuatu yang berbeda lah sama mereka berdua. Ya udahlah, makan kan tuh mereka. Kesannya tuh kayak makan malam itu adalah makan malam perpisahan. Abis makan, Pak Hendro langsung jelasin. Kalau sebenarnya dari kemarin itu dia pengen mindahin Mita ke kamar belakang. Tapi karena kamar belakang itu belum diberesin, ya jadi beberapa hari Mita mesti tidur dulu nih sama Dita. Mita cuma diem aja tuh. Sambil makan, dia mikir, kenapa harus sampai hari ke-6 dia baru dipindahin ke kamar belakang itu? Kenapa nggak dari kemarin-kemarin itu kamar diberesin? Pak Hendro bilang, sekarang Mita beresin semua barang-barangnya ya. Kamu pindah ke kamar belakang, biar Dita tidur sendiri di kamarnya. Iya Pak D. Tapi sebelum itu aku mau kasih tahu sesuatu ke Pak D. Karena Mita di sini sudah hampir seminggu, besok Mita mau pulang. Loh, tapi Mita sudah belasan tahun loh kita baru ketemu lagi. Masa cuma seminggu? Saya sudah janji sama Pak Lehan Bali buat gak lama-lama Bude. Gak bisa gitu dong. Kamu kan di sini saudara kita juga. Pak Lehan Bali juga sadar dan tahu kalau kamu baru ketemu sama saudara-saudaranya, pastilah dibolehin lebih lama di sini. Kamu kan belum ziarah sayang. Kok langsung pulang? Masa iya kamu gak mau ke kuburan orang tua kamu dulu? Mita hampir lupa di situ. Kalau tujuan awal dia ke desa itu kan buat ziarah, buat ngunjungin makam kedua orang tuanya. Ya udah, habis makan Mita langsung pergi nih ke kamar Dita buat ngeberesin barang-barangnya dia, buat dipindahin ke kamar belakang. Dita ngebantuin Mita tuh buat beres-beres baju. Dan baru sebentar beres, tiba-tiba tok 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 tok, Bude Gusti udah ngetokin itu pintu kamarnya Dita. Nungguin Mita buat keluar dan sayup-sayup kedengeran nih dari luar kamar itu ada suara langkah kaki yang bolak-balik kayak gak sabaran gitu loh. Selesai beresin baju, keluarlah Mita. Dan bener aja, ternyata di luar Bude Gusti sama Pak Hendro udah nungguin. Mita bilang, Maaf lama Bude. Tadi habis ngobrol dikit sama Dita. iya gak apa-apa, siapa tahu itu obrolan terakhir kalian. Maksudnya Bude? Maksud Bude, kan kamu mau pulang nanti. Gak tahu juga kan kapan kamu balik lagi ke sini. Mita cuma diem. Dan mereka bertiga jalanan nih ke kamar belakang yang dimaksud. Sampai di kamar belakang, Pak Hendro sama Bude Gusti langsung ninggalin Mita di situ. Dan ternyata kamarnya itu bisa dibilang apa ya? Beda jauh lah sama kamarnya Dita. Kasurnya itu ada kelambunya gitu. Ya supaya, tau kan kelambu tuh biar nggak dinyamukin. Dalam hati Mita mikir, ini kamar kok kayak kamar pengantin. Mita terus naruh barang-barangnya lah tuh kan, tas, Al-Quran dan segala macam. Abis ngerapiin barang-barangnya dia, Mita lihatlah ke sekeliling kamar itu. Karena menurut dia, ini kamar agak aneh. Sampai akhirnya Mita mutusin buat ngecek ke kolong kasur. Dan pas dia cek kayak gini kan, cek kayak gini, tiba-tiba ada suara. Kaget langsung Mita loh. Dia langsung berdiri terus lari ke pintu. Dia pikir di kolong tadi beneran ada ular. Awalnya dia pengen ngelapor ke Pak Hendro sama Bude Gusti. Tapi mengingat gelagat mereka berdua yang aneh, apalagi sejak kematian Bude Nana, Mita jadi ragu. Mita deketin lagi kasur itu kan sambil dia baca tuh surat An-Nas. Baca tuh Qul a'udzu birabbin nas dan seterusnya. Mita coba cek lagi ke kolong kasur itu kayak gini kan. Dan bener aja di kolong kasur yang gelap itu, samar-samar Mita ngeliat kayak ada sesuatu yang gerak-gerak. Mita makin yakin kalau di kolong kasur itu ada ular. Dan lagi-lagi suara desis itu kedengaran lagi. Mita langsung siaga dong di situ. Takutnya itu ular keluar terus dia dipatok. Tapi mendadak Mita ini ngerasa ada yang janggal. Dia ngerasa kalau tiba-tiba ada yang lagi berdiri nih di belakang dia. Dan pas dia selesai baca surat An-Nas itu ya, pas ayat minal jinnati wan nas,
Mita didorong sama sesuatu nggak tahu itu apa sampai ngebentur bagian kasur yang keras. Dan dia langsung sempoyongan di situ, langsung pusing. Sayup-sayup dia ngedenger ada suara cewek yang dia belum pernah denger di rumah itu. Belum sempet nyari tahu suara siapa itu, pandangannya Mita pelan-pelan kabur. Dan mendadak sekeliling dia jadi hening. Mita terus merem tuh, dan nggak lama suara itu kedengeran lagi. Mita nggak tahu itu suara siapa ya, tapi dipanggil sama suara itu. Mita ngerasa kayak dipanggil sama orang tua sendiri. Dia nggak tahu apa yang terjadi ya, dan setelah suara manggil-manggil itu, dia ngedenger ada suara orang yang lagi berdebat. Kurang lebih kayak gini. Kita harus tinggalkan tempat ini sekarang, Pak. Bapak harus kasihan sama Mita. Tapi Bu, gimana caranya? Bagaimanapun juga, kita harus lari. Semua anak dari keluarga Guntoro akan ditumbalkan. Mita langsung kaget ngedengar kalimat itu. Dan pas dia nyoba buat ngebuka kedua matanya kayak gini, di situ dia kaget. Kenapa? Pas dia buka mata, kok kamarnya beda dari yang tadi. Dia terus mikir, ini mimpi apa gimana? Mita terus berdiri tuh. Dan sekarang di luar kamar, itu kedengaran suara orang minta tolong. Singkat cerita, Mita keluarlah dari kamar itu kan, dan dia pergi nih ke ruangan depan. Pas sampai di ruangan depan, dia ngeliat ternyata ada satu orang wanita yang diikat kaki sama tangannya itu pakai tali tambang. Dan juga ada satu orang laki-laki yang lagi diikat juga. Cuma si laki-laki ini badannya udah pada luka-luka tuh. Dan ada lagi satu laki-laki yang lagi berdiri, yang kelihatan familiar. Laki-laki ini nggak diikat kayak mereka berdua. Mita ngintip tuh dari balik tembok kayak gini kan. Tip. Jujur aja, dia nggak tahu siapa orang-orang itu. Nggak lama, yang wanita ngomong, "Kowe Dandro, kakakmu kau siksa dan mau kau jadikan tumbal. Aku mau kau apakan?" Oi Asih, iki adalah syarat yang mesti aku lakukan. Ngedengar Asih, Mita langsung kaget lah di situ. Lu pada tahu kan Asih ini siapa? Asih ini ibunya Mita. Dan juga pas wanita itu nyebut kata Dro, itu berarti sosok laki-laki yang nggak diikat lagi berdiri itu Pak Hendro. Bu Asih terus nanya lagi nih ke Pak Hendro tentang apa yang mau dia lakuin. Dan di situ Pak Hendro ngejelasin kalau keluarga Guntoro itu udah terikat pesugihan secara turun-menurun. Tapi suaminya Bu Asih, yaitu Pak Darmo, yaitu laki-laki yang diikat tuh yang satunya lagi, ayahnya Mita. Nah, beliau nggak mau ngelakuin itu. Makanya Pak Hendro ini dapat wangsit dari bapaknya, yaitu Mbah Guntoro, buat numbalin Bu Asih sama Pak Darmo. Mita kaget ngedengar itu karena ternyata dalang dari kematian Bu Asih dan Pak Darmo adalah Pak Hendro. Tapi Pak Hendro belum selesai ngomong di situ. Dia bilang lagi, Aku sengaja selamatkan anakmu. Tapi ketika dia datang ke desa ini lagi, maka dia adalah tumbal selanjutnya. Mita langsung nutup pakai tangannya kayak gitu kan. Karena dia nggak percaya kalau ya selama ini Pak Hendro ternyata. Dia udah mau nangis di situ, tapi di sisi lain dia takut kedengeran sama sosok Pak Hendro itu. Padahal kita semua tahu kan kalau ya ini cuma mimpi gitu loh, mimpi tapi balik ke masa lalu. Dan yang lebih ngeri lagi, semuanya di situ kelihatan bener-bener nyata. Habis itu Pak Hendro langsung narik rambutnya Bu Asih, nyeret dia ke atas kasur. Pelan-pelan Pak Hendro buka tuh, maaf nih, buka tuh pakaiannya Bu Asih. Dan mulailah lah dia, maaf nih, memperkaos ya, gue perhalus bahasanya, memperkaos Bu Asih. Bu Asih yang udah nggak berdaya, nggak bisa ngelakuin perlawanan apa-apa. Mita nggak bisa ngapa-ngapain lah di situ. Dia cuma diem aja ngeliatin kejadian itu sambil nangis. Abis memperkaos Bu Asih, Pak Hendro pergi ke ruang belakang sambil nyeret badannya Bu Asih yang udah nggak berdaya. Di ruang belakang, Pak Hendro langsung ngerebahin tuh badannya Bu Asih di atas kasur. Dan dia iket tuh kedua tangannya Bu Asih ke sisi-sisi ranjang. Abis itu Pak Hendro bakar dupa. Nggak tahu dia mau ngapain. Dan abis itu dia komat kamit baca mantra. Nggak tahu itu mantra apaan. Dan bener aja, abis baca mantra itu, lampu kamar nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba goyang sendiri. Lalu hal mengerikan terjadi. Dari kolong kasur itu keluar nih satu sosok wanita. Atasnya manusia, bawahnya ular. Sosok itu pakai mahkota di kepala, layaknya seorang ratu. Itu sosok langsung meluk Pak Hendro dan nyiumin dia. Pak Hendro bilang, Tugasku sudah selesai. Bagus. Bayi yang kau tanam di rahim wanita ini akan dikeluarkan dari tubuhku.
Pak Hendro cuma diem. Dia terus ninggalin sosok wanita ular itu sama Bu Asih yang udah nggak berdaya. Di sini Mita ngelihat sesuatu yang mengerikan lagi. Itu sosok wanita ular, maaf lagi nih ya, ngejilatin bagian vitalnya Bu Asih. Pakai lidahnya tuh yang bercabang. Lo tau kan lidah ular kayak gimana? Terus dia ngejilatin bagian perut, leher, sampai mukanya Bu Asih. Dan terakhir, wanita ular itu ngelilit badannya Bu Asih. Dan gak lama, kedengeranlah suara tulang remuk. Mita langsung kebangun terus istighfar. Dia ngeliat tuh ke jam kan. Ternyata udah jam 2 pagi. Dia terus berdiri tuh sambil megangin kepalanya yang tadi kebentur kan. Masih agak pusing dia di situ. Mita terus jalan tuh keluar kamar, pengennya mau ke kamar mandi. Tapi di tengah jalan mau ke kamar mandi, Mita nggak sengaja ngedengar ada suara desahan. Nih tolong yang di bawah umur ya. Nggak usah bayangin yang aneh-aneh deh. Itu kedengeran dari kamar depan, kamarnya Dita. Karena penasaran, Mita cek lah nih ke kamarnya Dita. Ada apaan sih? Suara desahan itu makin kenceng. Dan itu Mita yakin banget kalau suara desahan itu asalnya dari kamar Dita. Pas sampai di depan kamarnya Dita, Mita ngintip dari lubang kunci. Dan di situ dia kaget minta ampun. Lu mau tahu apa yang dia lihat? Dari lubang kunci itu, Mita ngelihat kalau Pak Hendro ini lagi main gitu loh sama Dita, sama anaknya sendiri. Nggak pakai lama, Mita langsung dobrak itu pintu. Brak, brak, brak. Saking kencengnya Mita dobrak itu pintu. Pintu itu sampai rusak. Mita bengong lah gitu kan. Nggak percaya gitu loh ngeliat Pak Hendro lagi main sama Dita. Dia terus bilang, Dita? Anak sialan, ngapain kamu masuk ke sini? gak lama mungkin karena gak denger keributan itu ya. Bu Gusti kebangun dan langsung keluar dari kamarnya. Terus dia pergi tuh ke kamarnya Dita. Pas sampai di kamar Dita, Bude Gusti teriak lah ngeliat suaminya main sama anaknya sendiri. Karena ketahuan Pak Hendro langsung pakai baju tuh. Terus dia turun dari kasur. Di situ Pak Hendro coba buat ngedeketin Mita, tapi Mita langsung jangan ngedeket. Bude Gusti keluar rumah tuh sambil teriak-teriak minta tolong sama warga sekitar. Pak Hendro terus tuh coba buat ngedeketin Mita. Sampai tiba-tiba kaki dia kayak kesandung sesuatu. Dan dari bawah kasur itu, Mita ngeliat ada yang keluar. Sosok wanita yang atasnya manusia, bawahnya ular itu. Nggak pakai lama, sosok wanita ular itu langsung ngelilit badannya Pak Hendro dan remuk lah tulang itu orang. Abis itu Mita keluar rumah, pengen nyusul Bude Gusti yang udah duluan tuh minta tolong. Tapi di tengah perjalanan nyusul Bude Gusti, nggak sengaja Mita ketemu nih sama seorang petani. Iya, petani yang pertama dia temuin pas dia datang ke desa itu. Yang sempat ngelarang tukang beca itu buat ngebawa Mita ke rumahnya Pak Hendro. Ngeliat petani itu, Mita langsung bilang, "Pak, tolong saya." Dan tiba-tiba dari kejauhan Mita ngeliat kayak ada sesuatu yang terbang. Dan pas dia tegesin lagi, yang terbang itu ternyata adalah keranda, lampor. Petani itu langsung narik Mita buat ngumpet di balik pohon. Dan bener aja, itu sosok keranda terbang ngelewatin rumahnya Pak Hendro. Lampor itu terus ngejauh sampai akhirnya suaranya udah nggak kedengeran lagi dan udah nggak kelihatan lagi. Cuma tiba-tiba dari jauh kedengeran ada suara teriakan. Bude Gusti? Lampor itu menggondol Bude Gusti. Pak, tolong selamatkan. Tidak bisa. Mereka yang digondol lampor adalah mereka yang sudah dijadikan tumbal. Mita cuma nangis di situ. Satu persatu orang mati di sekitar dia. Petani itu terus nanya lagi, Siapa namamu, Nak? Saya Mita, Pak. Saya Abid. Ustadz Abid? Kamu tahu dari mana? Mita yang cerita, Pak. Kamu kenapa? Ngapain malam-malam gini keluyuran? Mita ceritain lah tuh kan tentang Dita yang maaf ya dipakai gitu loh sama ayahnya sendiri. Sampai akhirnya Pak Hendro dililit sama wanita ular itu. Ngedengar ceritanya Mita, Ustadz Abid langsung ngajak Mita ke rumahnya Pak Hendro lagi. Sampai di sana, Ustadz Abid kaget bukan main ngelihat Pak Hendro tuh yang udah dalam keadaan sakaratul maut. Mulutnya nganga kayak gini kan, udah megap-megap gitu lah. Sedangkan Dita, dia udah meninggal dunia dengan keadaan yang bisa dibilang mengenaskan. Bagian maaf ya vitalnya itu terus-terusan ngeluarin darah. Gak lama para warga-warga datang terus teriak-teriak tuh,
Mereka bilang kalau mereka nemuin jasadnya Bude Gusti meninggal di tepi sungai. Besok paginya, tepat di hari ke-7, di depan rumahnya Pak Hendro, tiba-tiba berhenti nih satu mobil. Mita yang emang gak tidur dari semalam, ngeliat lah tuh kan, turun nih dari mobil itu satu orang, yang gak lain dan gak bukan pakai pakaian ustadz, yaitu Ustadz Hambali. Ngeliat paman yang satu itu, Mita lega bukan main. Dan singkat cerita, jenazahnya Pak Hendro, Bude Gusti sama Dita mau dimakamin hari itu juga. Akhirnya para warga langsung uruslah 3 jenazah itu buat selanjutnya dibawa ke pemakaman. Singkat cerita, setelah jenazah udah diurus, udah dikafanin dan udah segala macam, dibawalah nih ke pemakaman. Sampai di pemakaman, lagi-lagi Ustadz Hambali kaget. Secara dia udah lama kan nggak ke situ, nggak ke desa itu. Dan pas dia datang, dia ngelihat ada 3 makam baru berjejer tuh. Makamnya Pak Anto, Bu Anti, sama Bude Nana. Abis jenazah dimakamin, warga-warga langsung pada pulang tuh ke rumahnya masing-masing. Kecuali Mita sama Ustadz Hambali. Sebelum balik, mereka berdua sempetin buat mampir ke makamnya Pak Darmo sama Bu Asih dulu. Sesuai tujuan awal Mita, yaitu ziarah ke makam orang tuanya. Setelah ziarah itu, mereka langsung keluar dari area pemakaman. Tapi baru mau keluar dari area pemakaman nih, mereka nggak sengaja ngelihat ada satu sosok berdiri, badannya kurus, lagi ngeliatin mereka berdua. Ustadz Hambali bilang, Mas Indra? Siapa mas? Itu Mas Indra, saudaramu juga. Mas Indra Subekti. Kamu tahu namanya? Dita yang kasih tahu. laki-laki kurus itu terus ngedeketin Mita sama Ustadz Hambali. Pas sampai di depan mereka berdua, dia bilang, Semua sudah selesai. Kandang bubrahmu memang tidak separah yang lain, tapi anakmu bisa cacat karena itu. Astagfirullah. Lingkar tumbal ini sudah aku selesaikan. Perjanjianku dengan Lampor sudah selesai. Sekarang aku tinggal nunggu kematian datang. abis ngomong gitu, Pak Indra pergi masuk ke area pemakaman. Mungkin dia mau ngunjungin makam saudara-saudara dia yang lain. Akhirnya Mita sama Ustadz Hambali ngelanjutin perjalanan balik nih ke rumahnya Pak Hendro. Sampai di rumahnya Pak Hendro, Mita langsung pergi tuh buat ngambil barang-barangnya dia. Selesai Mita ngambil barang-barang, Ustadz Hambali ngecek nih ruangan rumah itu satu persatu. Dan pas dia ngecek ruang belakang, di situ dia ngeliat semua anggota keluarga Guntoro lagi berdiri ngeliatin dia pakai tatapan kosong. Dan mereka bilang, Kapan kamu nyusul? jadi begitulah nasib dari keluarga Guntoro. Itulah konsekuensi dari sebuah praktek pesugihan. Nah, kalian gak nyangka kan? Kalau ternyata Ustadz Hambali juga ngelakuin pesugihan itu. Cuma pada akhirnya beliau taubat. Pesugihan kandang bubrah. Jadi sepengetahuan gue nih ya, kalau gue salah benerin. Pesugihan kandang bubrah itu adalah pesugihan yang mengharuskan praktisinya merenovasi rumahnya secara terus-menerus. Gue nggak tahu tujuannya apa, kenapa mesti begitu. Pokoknya kalau kalian misal ngelihat ya ada yang rumah nih, ada rumah tapi direnov terus nggak selesai-selesai, kemungkinan ya dia adalah pelaku pesugihan kandang bubrah ini. Oke, sebelum kita berpisah jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini. Sampai ketemu di